Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The 100 yang rilis di tahun 2022. Gimana alur ceritanya kita langsung aja sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Seorang vlogger bernama Cat tengah berangkat ke sebuah bumi perkemahan untuk membuat konten. Di tengah perjalanan ia dikejutkan dengan seorang nenek yang berbatuk darah. Malamnya ketika berselancar di jejaring sosial, ia dikejutkan lagi dengan seekor kelabang yang jatuh di tabletnya. Ia segera keluar dalam ketakutan dan senter pun ia nyalakan. Tak lama kemudian, nenek tadi siang muncul lagi dengan senyum berdarah. Teriakan Cat lalu memecah keheningan di hutan itu. Esoknya tanggal 25 Maret 2020 di Bangkok. Sebuah bus mengantar orang-orang yang terkena COVID untuk dikarantina dalam sebuah hotel. Mereka masing-masing akan ditempatkan di sebuah kamar hingga dapat dinyatakan sembuh. และอยากจะบอกกฎกติกาหรือว่ากฎระเบียบครับผมขอต้อนรับทุกท่านในรูปแบบของประวิทย์ผู้จัดการโรงแรมสีจันทร์เพชรท่านนั้นอยู่ในห้องพักห้ามไม่ให้ใครออก Saat itu, ketika seorang staf membersihkan kamar, terkejutlah ia oleh sesuatu di balik ranjang. Ketika ranjang tergeser, tampak bangkai tikus yang tengah dilahap oleh kelabang. Malamnya, Suster Mei hendak berganti shift dengan suster yang lain. Seperginya Mei, suster pengganti membuka maskernya dan tampak Cat yang ternyata masih sehat walafiat setelah dari perkemahan. Kemudian, Cat memperhatikan sampel darah pasien dengan nafsu. Tabung merah itu lalu ditekuknya hingga puas. Tak disangka hal itu disaksikan oleh pelayan hotel. Ia segera kabur setelah diberi senyum oleh Cat. Ibu pelayan bergegas memberitahu Pak Manajer, tapi Cat tiba di belakangnya hingga ia tak berani berkata-kata. Setelah ibu tua pergi, manajer menanyakan identitas Cat yang baru terlihat hari itu. Dijelaskan bahwa Cat ialah suster magang. เห็นว่าแม่โทรตามกลับบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะ Tampak di ponsel Lena, channel Mas Gondrong sang petualang menjelaskan bahwa kelabang dapat masuk ke tubuh manusia untuk menghisap darah. Lalu setelah tumbuh besar, manusia lain akan dicarinya sebagai mangsa selanjutnya. Tak lama kemudian terjadilah gangguan listrik. Ibu pelayan yang takut pun berlari menuruni tangga. Di situ Cat muncul, lalu ibu tua tertikam oleh sosok tangan monster. Ibu tua berusaha kabur dengan menyeret tubuhnya, tapi ia disusul oleh Cat lalu keluarlah kelabang dari mulutnya. Di kamar mandi, air dari dalam keran terlihat berwarna merah. Lena yang kaget segera menghubungi kakaknya. สีน้ำน่ากลัวมากเลยอ่ะนึกว่าเลือด Setelah dikonfirmasi, Leo bergegas keluar untuk menemui pihak hotel. Di tengah jalan bertemulah ia dengan Fame. Karena tampak asik menyebat, sepuntung udut milik Fame pun diembat oleh Leo. Namun korek api dibawa pula oleh Leo. Fame pun segera mengejar pria yang stres itu. Di lantai dasar, Fame dan Leo kemudian dikagetkan dengan sosok mayat bersimbah darah. Perlahan mereka berjalan dan segera mencari satpam. Pak manajer yang kemudian tiba menjadi marah karena mayat yang dilaporkan ternyata tak ada. Ia sangka Leo dan Fame berbohong agar bisa keluyuran. แต่ฉันเห็นศพตรงนี้จริงๆนะ Karena kondisi aman-aman saja, Leo dan Fame segera diantar kembali ke kamar.
Lalu di tengah koridor bertemulah mereka dengan bule yang ketakutan karena kelabang yang menempelinya. Untunglah hewan itu dapat diamankan oleh Fem. Tangannya tergigit tapi katanya itu sudah biasa. ฉีดแล้วค่ะ โชคดีจัง ตายเพิ่มขึ้นทุกวัน Karena kekacauan itu, Suster Mei pun kembali setelah hampir sampai di rumah. Ia dimarahi karena meninggalkan klinik pada suster magang. Ia pun digerepek oleh Pak Manajer. Untunglah staf tiba saat itu dan gagallah niat tak bermoral Pak Manajer. Mei kemudian berbicara pada suster magang yang membelakanginya. Tampak orang di dalam baju isolasi bukanlah Cat, melainkan ibu pelayan. หายไปไหนมา Di dalam kamar, Leo menghubungi Fem dengan telepon hotel. Lalu terdengarlah suara jeritan. Leo segera berlari ke kamar Fem. Saat itu Fem tengah diserang oleh seseorang. Walaupun kaget dengan penampakan kelabang dari mulut ibu tua, Leo memberanikan diri untuk bertarung. Monster kelabang lalu kabur dari jendela. Namun, bukti kejadian lagi-lagi tak ditemukan saat manajer tiba. Mereka lalu memeriksa rekaman CCTV, tapi kamera sudah disadap oleh seseorang. ฉันออกมานั่งสูบบุหรี่ข้างนอกตั้งนาน ถ้ามันใช้ได้ Karena hal itu, Pak Manajer didorong ke tembok oleh Leo. Ia dipaksa untuk memindahkan semua pasien ke hotel yang lain. Karena ketakutan, Lena bergegas pergi ke kamar ayahnya. Tapi ia menghindari staf hotel hingga tersasar ke ruang laundry. Di situ ia tak sengaja menyaksikan Suster Mei yang tengah dibunuh monster kelabang. Karena Lena tak ada kabarnya, Leo pun dihubungi ayahnya untuk mencari Lena. Kamar Fem pun diperiksanya hingga orang-orang jadi panik. Sampailah Leo di ruang laundry dan ditemukanlah gelang milik Lena di lantai. Ia lalu dikejutkan dengan darah yang tercucur dari dalam mesin cuci. Di situ View, yaitu kakak Fem, menyalahkan Leo karena kejadian itu. Leo lantas marah dan berkelahi dengan View. Dalam kesedihan itu, Lena kemudian tiba bersama ayah. Ternyata mayat dalam mesin cuci bukanlah Lena. Manajer kemudian memeriksa mayat dalam mesin cuci. Ia bingung dan takut kabar itu akan tersebar keluar. ได้งั้นก็ไปเขี่ยบโลกโซเชียลเองแล้วกัน จัดการเรื่องย้ายคุณเลยก็แล้วกัน โอเคไหมโอเคป่ะพอใจ Sementara itu di klinik, Lena tak dapat berkata-kata akibat trauma. Ia lalu menjelaskan apa yang terjadi dengan bahasa isyarat. Penjelasannya ternyata dapat dipahami kakak dan ayah. Leo pun bertekad untuk membawa keluarganya keluar dari hotel. Tolong ตัวด้วยนะ Tak lama kemudian dikabarkan dengan speaker bahwa ponsel akan dikumpulkan untuk pemeriksaan polisi. Di kantornya tampak manajer yang ketakutan bersama monster kelabang yang mengambil alih tubuh Mei. มีอะไรได้บ้างครับ ขอโทรศัพท์ด้วยครับ Setelah semua ponsel diantar pada Pak Manajer, ponsel-ponsel lantas dihancurkan. Manajer hendak membunuh semua orang karena ancaman dari monster kelabang. Tak lama kemudian saat memeriksa toilet yang gelap, Satpam terkejut oleh kemunculan kelabang yang tak terhitung jumlahnya. Hewan-hewan itu pun muncul dari lubang udara. Hotel itu lalu dipenuhi oleh kelabang yang membuat panik semua orang. Fem pun berpisah dengan View untuk mencari Leo sekeluarga. Di sisi lain, Leo tiba di klinik. Di situ dijelaskan oleh Lena bahwa ayah pergi mencari Leo.
Lalu dengan sebuah matras kelabang-kelabang digusur oleh Leo sembari menggendong adiknya kabur. Fem kemudian bertemu dengan Satpam dan kabur bersama. Sementara orang-orang yang memasuki lift terjebak bersama kelabang yang muncul dari ventilasi. Bertemulah Leo, Lena, Fem, dan Satpam. Mereka segera naik ke meja bar untuk mengamankan diri. Dengan sebuah botol miras, api dinyalakan Leo yang kemudian dilempar ke barisan kelabang untuk membuka jalan. Di lobi hotel, mereka kemudian bertemu ayah. Tapi pintu gerbang hotel terkunci. Di situ manajer muncul dan pistol pun ia todongkan. Ia minta Fem untuk menyerahkan diri atas permintaan monster kelabang karena darahnya disukai monster. Saat itu Satpam yang berusaha menolong tewas tertembak oleh manajer. Tiba-tiba kelabang bermunculan di lobi. Saat manajer teralih pandangannya, Viu dan Leo sontak menyerangnya dan Fem pun terbebaskan. Manajer yang jatuh lalu diserbu para kelabang. Mereka pun beralih ke pintu darurat. Di perjalanan mereka bertemu dengan staf yang memeriksa Suster Mei yang tewas. Staf disangka adalah monster kelabang, tapi staf beralibi jika monster itu bisa jadi salah satu dari mereka. Mereka pun bingung dan saling curiga. Ketika hendak menyampaikan pesan terakhir dari suster, staf lalu tertusuk oleh monster yang ternyata telah berpindah ke tubuh Viu. Fem lalu ditawan dan yang lain pun diserangnya. Leo yang hampir tertusuk dilindungi ayah yang kemudian terhempas oleh monster. Leo yang marah pun menghajar si monster, tapi ia malah dihajar balik. Dalam kengerian, Fem mengancam untuk bunuh diri dengan pistol. Tapi ia diyakinkan oleh si monster bahwa kakaknya itu masih hidup. Perlahan pistolnya dialihkan lalu ia dibawa pergi. Beberapa saat kemudian, Leo yang siuman tak kuasa menahan tangis akan kematian ayahnya. Lena pun ikut berderai air mata. Sementara tengah diculik, Fem diminta oleh monster untuk meminum obat penyakitnya. Tapi Fem baru setuju jika kakaknya dibebaskan. Perlahan tubuh sang kakak dilepaskan hingga tampaklah wujud asli monster kelabang. Fem lalu dibawa pergi lagi. Tak lama kemudian, Viu terbangun dan mengambil obat Fem yang terjatuh. Adiknya itu kemudian ditemukannya di sarang monster. Obat pun segera ia berikan lalu mereka berdua kabur dari situ. Namun, mereka terkejar oleh monster kelabang. Tapi di situ Leo muncul dan mengayunkan kapak hingga si monster tersakiti. Fem dan Viu pun segera kabur. Oke, Mai. Tak disangka, Leo malah bertahan di situ. Dengan dendamnya ia bertarung dengan si monster. Jagoan dan musuh mulai kehabisan tenaga. Kaki Leo kemudian tertusuk oleh kaki kelabang. Tapi Leo memotongnya lalu kaki yang tajam itu dihempaskannya ke kepala kelabang. Monster itu lalu jatuh dari ketinggian. Tak disangka, manajer masih hidup setelah dikeroyok kelabang.
Ia nekat hendak meledakkan dapur, tapi niatnya terhenti oleh sesuatu. Di sisi lain, Lena berkumpul kembali dengan Leo, Fem, dan View. Mereka segera kabur tanpa tahu arah. Tapi ketika sampai di dapur, View terbunuh oleh kelabang yang telah masuk ke tubuh manajer. Monster manajer lalu meluncurkan tusukan ke arah Fem, tapi serangannya ditahan oleh Leo hingga tubuhnya tertikam. Di ambang ajal, Leo memandang Fem dan ia keluarkan korek api yang ia embat tadi. Fem pun mengangguk lalu Lena dibawanya kabur sebelum tempat itu habis dalam ledakan api. Beberapa tahun kemudian, Fem dan Lena mengabdikan diri sebagai pemburu kelabang. Mereka bergabung dengan tim Mas Gondrong. Mas Gondrong, Fem, dan Lena tengah menerima panggilan darurat dari seorang gadis yang selamat dari serangan kelabang. Di situ ditunjukkanlah oleh si gadis korek api milik Fem yang dulu. Katanya ia diselamatkan oleh orang yang memberi korek itu. นี่พี่ดูแป๊บเดียวพี่รู้เลยเหรอคะว่าตะขาบพันธุ์อะไรเธอไปเอาไฟแช็กอันนี้มาจาก Bergegaslah Fem mencari ke sekitar, tapi Leo tak tampak batang hidungnya. Akhirnya gadis itu mereka bawa pulang dengan menyisakan misteri keberadaan Leo. Namun di dalam mobil, si gadis tampak tak enak badan. Ia resah gelisah, lalu bola matanya berubah menjadi hitam pekat. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The 100 yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!